Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini uh, kita akan membahas hadis 475 sampai 476 ya, yang mana hadis ini membahas tentang golongan orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, siapa saja sih orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, di mana sholat Jumat ini apa ya, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah itu hukumnya adalah wajib fardu ain ya. Tapi ada beberapa orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Oh ya, sebelumnya di sini saya juga gimana ya, dari kemarin waktu saya lagi ya ada kerjaan apa segala macam kesibukan itu, dan posisi saya juga lagi nggak mood membuat video itu, banyak apa ya, video-video yang menurut saya banyak sisi bohongnya itu ya, baik itu yang berkenaan dengan masalah duniawi aja untuk menaikkan rating, atau ya sebatas ya jauh daripada itu, wafatnya banyak itu ya. um, salah satunya itu Ustadz Dennis Lim ya. Teman-teman kalau yang belum tahu, nanti saya tunjukkan video fotonya, yang mana dia itu ceritanya hijrah setelah dia jadi bandar judi di mana, di Thailand ya. Dia bandar judi di Thailand ya, istilahnya dia sudah apa ya, sudah internasional lah sudah, ketika dia menjadi bandar judi. Cuman yang janggal saya itu, dia bilang waktu itu orang tuanya itu pernah membuat kasino di Indonesia, membuat kasino di Jakarta. Itu saya ganjil juga, karena kasino itu saya lupa tahunnya itu. Kalau di Jakarta itu di zaman gubernur, saya lupa, Pak Ali Sadikin. Nah, pas kalau nggak salah tahun berapa ya, 70-an kah, sekitar 70-an atau 80-an. Nah, itu kasino sudah nggak ada lagi. Itu pas Pak Ali Sadikin selesai jadi gubernur ya, masa kejayaan kasino itu sudah nggak ada. Dan bapaknya Dennis Lim ini juga pada waktu itu sudah era itu sudah lewat pada waktu itu, dan membuka kasino di Jakarta itu jujur aja, kalau saya polisi itu pasti saya tanya balik itu, nama kasinonya apa, kemudian apa, kayak gitu. Karena itu jujur aja sih, bukan saya memprovokasi ya, enggak, tapi ya jujur harus diluruskan aja sih sebenarnya itu ya. Karena itu juga termasuk mencoreng citra polisi pada saat itu. Karena kan setelah setelah Pak Gubernur Ali Sadikin selesai waktu itu, wah, itu yang namanya sisa-sisa kasino itu betul-betul dibersihkan pada zaman Soeharto kayak gitu. Ya wallahu alam, saya kalau misalkan ada yang curi-curian lah, paling ya kecil itu ya ada sih. Tapi kalau untuk kelas kasino, menurut saya nggak mungkin sih pada tahun itu.
untuk ayahnya Dennis Lim ya pada waktu itu. Wallahu alam kalau misalkan dia punya koneksi itu. Dan sebenarnya kalau saya polisi itu saya interogasi itu. Betul nggak kira-kira kasinonya apa namanya apa segala macam, dan saya cek gitu data-datanya emang betul ada apa enggak itu, dan mesti harus diklarifikasi gitu. Yang kedua, dalam tempo 4 tahun Dennis Lim ini ya semudah itu dia sudah jadi bandar judi di Thailand. Dahsyat juga itu. Dahsyat juga. Saya belum percaya sih kalau misalkan 4 tahun itu dia bisa jadi bandar tuh. Walaupun ya bandar cek-cek aja sih sebenarnya. Karena jujur aja kalau misalkan 4 tahun itu ya walaupun perputaran duitnya cepat, tapi ya juga resikonya juga mengerikan kalau jadi bandar. Dan dalam tempo 4 tahun itu sangat mustahil dia bisa jadi bandar di Thailand. Wallahu alam bisawab itu ya. Karena saya cari-cari berita atau apapun nggak ada masalah itu, cuma dari ceritanya dia mungkin ya wallahu alam halusinasinya dia aja gitu. Dennis Lim. Tapi ya itu trik marketing yang tidak ada masuk dalam syariat, itu nggak ada masalah sih bagi aku itu ya. Yang bermasalah itu ada pernyataan apa ya, Habib atau pemuka agama atau apa kayak gitu, saya lupa orangnya itu. Yang mana dia itu mengatakan seperti ini, karena kurang dan lebihnya dia itu tinggal di mana, Makkah atau Madinah, saya lupa itu ya. Dia nggak mau balik ke Indonesia, tapi entah kenapa dia berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan posisi jaga bukan mimpi. Nah, dia berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk datang ke Indonesia karena di situ tempat berkah untuk kamu, gitu kan. Itu dalam posisi betul-betul ya Allah ya jaga kayak gitu, bukan dalam posisi mimpi. Dan itu dia sampaikan di YouTube, ya banyak direaksi juga. Jujur ini kalau misalkan Dennis Lim oke, itu ya walaupun itu ya mungkin tidak benar sih ya, itu nggak ada urusan dengan agama ya, itu ya trik marketing aja. Tapi kalau ini ya mungkin ya trik marketing juga, cuman ini sudah berhubungan dengan agama sudah sebenarnya untuk dakwah-mendakwa seperti ini. Dan jujur orang ya termasuk ustadz apa segala macam bentuknya itu kayaknya sudah gimana ya, lantang atau enteng mengucapkan hal-hal seperti ini kayak gitu, ketemu dengan Nabi Khidir, mimpi dengan Rasulullah atau apalah kayak gitu, bahkan nggak tambah tanggung tadi ini dalam waktu sadar, nggak bukan dalam kategori tidur. Ayo, konsekuensinya apa sih sebenarnya kalau misalkan kita mempercayai hal seperti ini? Konsekuensinya untuk orang yang mendakwah dia ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu jaga itu ya, dia akan ini apa namanya? Dia secara tidak langsung dia mengatakan bahwa dirinya itu seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apapun yang dia katakan tadi ya, dia suruh diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke Indonesia karena ini tempat yang berkah, itu merupakan suatu hadis sahih. Artinya dia sudah meriwayatkan hadis itu ya, dan dia tergolong dalam kategori sahabat gitu ya, karena dia bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan sadar bukan dalam keadaan mimpi. Wallahu alam kayak gitu kan. Siapapun itu ya kalau misalkan mendakwa dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu jaga seperti ini ya, itu sudah kategori sahabat sudah. Misalkan nih saya bilang kayak gitu kan, saya bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu seperti ini ya, dalam waktu yang
saya nggak tidur, Rasulullah lewat mengatakan kepada saya sekian 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 kayak gitu ya kan. Itu artinya ya saya secara tidak langsung mengaku bahwasanya saya seorang sahabat yang lagi meriwayatkan hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana itu sahih. Tuh, itu sudah dusta, itu sebenarnya dusta atas dasar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu hati-hati ya, hati-hati ya orang ya yang memalsukan hadis. Perlu teman-teman ingat, itu ada banyak faktor dia. Tidak melulu dia pengen terkenal, pengen supaya dagangan laris atau masalah dunia, nggak melulu seperti itu. Tapi dia punya niat yang bagus juga untuk supaya orang itu rajin beribadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan jalan yang salah. Itu makanya ada orang yang disalib pada waktu itu karena dia betul-betul terang-terangan tanpa pokoknya itu apa aja kata-kata yang bagus langsung dia bikin sanad pada waktu itu secara sengaja, betul-betul terang-terangan tuh. Makanya dia di anunya tuh maslub tuh ya, di apa namanya disalib itu. Wallahu alam bisawab ya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang mengatakan hurufat ya gitu tuh yang tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya di dalam Al-Quran dan hadis itu, wallah. Teman-teman bisa tegur langsung. Kemudian ya kalau misal teman-teman ya bisa apa ya ya bisa nggak bisa menegur tuh ya sudah, tinggalkan aja orang-orang seperti itu sudah halunya sudah tingkat tinggi itu, bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan sadar yaqozoh itu ya, nauzubillah summa nauzubillah misalnya itu sudah nggak boleh itu ya, nggak boleh ya. Otomatis ya saya sudah mengatakan ya saya sahabat kayak gitu. Sehebat apapun kita ya, sehebat apapun kita, ilmu kita kuat apa segala macam kayak gitu, alimnya bukan main, ahli ibadah, tapi kalau kita mengatakan seperti itu bahaya, itu bahaya. Itu sudah ya bagi aku sudah riak tingkat tinggi itu ya. Konsekuensinya jujur aja sih, kalau kita mikir kayak gitu, sedikit mikir aja, kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar, itu ya sudah secara tidak langsung kita mengatakan bahwa kita ini sahabat kayak gitu. Ya ada lagi ya kan, bertambah lagi ya kalau misalkan dia mengatakan itu orang Indonesia, berarti sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di Indonesia sekarang. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Sedangkan sealim-alimnya ya tabiin itu ya karena dia sudah nggak bertemu lagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya dia digelar tabiin kayak gitu. Padahal mereka sangat cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun hadis mereka tuh tabiin itu betul-betul dijaga betul-betul bagi mereka. Tapi tidak ada yang ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan jaga kayak gini ya. Apalagi ya sekelas sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah sudah meninggal, nggak ada lagi mereka yang mengatakan aku ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekelas Sayyidah Aisyah, kemudian Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, itu padahal mereka ini kurang apa lagi sudah. Umar bin Khattab pun juga waliullah ini sudah nggak diragukan lagi itu, dengan berbagai macam kelebihan itu juga ya tetap juga tidak ada pernah ada riwayat yang mengatakan bahwa dia sudah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah wafat itu ya. Yang kedua selanjutnya lagi hurufat juga, atau bukan hurufat sih, ini kesalahan juga sih dari orang yang menyampaikan itu seperti ini ya, kata-katanya itu
Kalau teman-teman ya, apa ya, hukum kurang dan lebihnya itu gimana sih hukumnya kita memajang foto-foto para wali, Habib atau orang-orang soleh lah kayak gitu kan. Itu bagus katanya karena apa? Apa ya, setan itu nggak bakalan mau melihat orang-orang yang soleh. Nah, ustadz tersebut atau Habib atau apa saya lupa itu, dia mengkiaskan dengan apa sahabat Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab ini jujur aja wali, salah satu waliullah yang memang setan nggak berani, pokoknya dia ngacir itu itu ngacir itu itu memang betul, tapi mengkiaskan dengan orang soleh ya, foto-foto orang soleh supaya mengusir setan, itu nggak bisa lagi, itu kias yang batil itu. Khusus khusus untuk Umar bin Khattab, itu kemuliaan daripada uh, kemuliaan yang khusus untuk Umar bin Khattab ketika dia masih hidup. Tapi kalau misalkan gambarnya Umar bin Khattab itu dipajang di rumah supaya mengusir setan, itu salah besar, dan itu kiasnya kias batil itu ya. Kiasnya kias batil di situ. Itu karena jujur aja yang sudah kita bahas juga di dalam kitab Bulughul Maram itu ada ya, kita dilarang, Rasulullah itu melarang di rumah kita itu ada yang bergambar sama lambang salib itu. Lambang salib itu tidak boleh ada di dalam rumah kita. Itu. Gambar apapun itu, sealim apapun itu sebenarnya tidak boleh ada gambar sebenarnya. Ya kita berusaha mencintai seorang orang alim-alim soleh, apa ya, para wali aulia Allah itu ya, ya dengan cara membaca kitab-kitabnya, ya kan. Kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mempelajari hadis-hadisnya, ya gitu ya, mempelajari Al-Quran, hadis, kemudian kita menjalankan seluruh apa yang beliau perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Terutama yang paling harus kita jauhi betul-betul itu adalah bid'ah itu, dan jangan sampai kita memasukkan hadis itu ya. Dan logika saya berpikir pada waktu itu, cara kita mengusir setan itu dengan menempel gambar-gambar para ulama salafus soleh kayak gitu ya, gak masuk akal. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Talbisu Iblis di situ ya, dicatat oleh Ibnul Jauzi Al-Baghdadi di situ, Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah. Pada waktu itu Sayyidah Aisyah itu, istri Rasulullah itu merasa cemburu ketika Rasulullah waktu itu mau keluar. Nah, kemudian Rasulullah menanyakan kepada Sayyidah Aisyah waktu itu ada apa, kayak gitu kan. Perasaan Rasulullah sudah gak enak pada waktu itu kurang lebihnya. Ya karena siapa perempuan yang gak cemburu ketika kau mau keluar. Oke, kayak gitu. Rasulullah bilang pada waktu itu, karena kenapa aku balik, karena aku melihat, aku tahu bahwa ada setan yang sedang bersamamu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Aisyah. Terus Sayyidah Aisyah pada waktu itu bertanya lagi, apakah setiap orang itu ada setan yang selalu menemaninya? Rasulullah menjawab, iya. Kemudian Sayyidah Aisyah menanyakan lagi, apakah setan yang menemani orang itu termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah pada waktu itu. Nah, tapi di kalimat itu ditutup di situ, dan Allah selalu menjaga saya di situ, menjaga diri saya, dan saya tahu cara menanggulangi setan-setan yang ada di sekeliling beliau itu sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah
itu ada setan juga yang bersama dia. Rasulullah juga ada, kemudian apalagi sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Nah, itu bahaya. Apalagi ya kalau misalkan kita cuma nempel wajah siapa, Habib siapa, ulama siapa, atau sahabat Rasulullah sekelas Umar bin Khattab pun nggak bakalan bisa, karena itu keistimewaan Umar ibn Khattab pada saat beliau masih hidup, bukan pada saat beliau sudah meninggal. Itu ya, wallahu alam bisawab ya. Banyak simpang siur masalah khurafat dan lain sebagainya yang ada di YouTube ini ya. Nggak tahu saya tujuannya untuk apa kayak gitu kan ya. Jelas saya juga tidak berani menjudge yang terlampau jauh daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya hanya bisa menjelaskan apa yang saya bisa, yang saya mampu, ya, yang saya tahu kayak gitu. Dan jujur juga saya juga bukan orang yang pakar di dalam bidang hadis, masalah agama dan lain sebagainya. Jadi saya membuka seluas-luasnya untuk teman-teman ya. Kalau ada kesalahan ya, baik itu dalam saya penukilan hadis ya, apapun itu, hadis yang memang terlampau lemah kayak gitu atau maudhu, saya sampaikan kayak gitu, dan lupa saya memberikan koreksi apa segala macam, itu tolong teman-teman kasih tahu ya, yang ahli-ahli hadis kasih tahu. Itu Ustaz, kayaknya di hadisnya tuh nggak layak deh kayaknya untuk dijadikan hujah itu. Coba antum cek lagi Ustaz kayak gitu. Nggak ada masalah. Nanti saya jelaskan secara detail, rinci, saya tarik balik pandangan. Tuh ya. Wa an Tariq ibni Syihabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin ila arba'atan mamlukun wa mra'atun wa sobiyun wa maridun. Rawahu Abu Dawud wa qala lam yasma' tariqun minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhrajahu al-hakimu min riwayatin tariqil mazkuri an Abi Musa. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaisa ala musafirin jumatun. Rawahu Tabrani bi isnadin dhaifin. Wa an Tariq ibni Syihabin, dari Tariq bin Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun, yang mana sholat Jumat tersebut merupakan fardu ain ala kulli muslimin, atau setiap orang muslim, fi jamaatin, secara berjamaah ya, illa arba'atan, kecuali 4 orang ini tadi, 4 golongan ini tadi. Mamlukun, yang pertama itu adalah hamba sahaya. Wa mra'atun, yang kedua adalah wanita. Wa sobiyun, anak kecil. Wa maridun, dan orang yang sakit. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa qala, di sini Imam Abu Dawud mengatakan lam yasma' tariqun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Tariq ini tidak mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini ada beberapa nanti yang kita bahas tentang Tariq di sini. Beliau ini tergolong daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak pernah mendengar tidak pernah meriwayatkan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya. Itu ya. Wa akhrajahu al-Hakimu, yang mana hadis ini juga diketerangan oleh Al-Hakim min riwayati Tariqil Mazkuri, dari riwayat Tariq yang sudah disebutkan tadi, an Abi Musa, dari jalur Abu Musa ya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi atas keduanya, qala, telah berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala musafirin Jumu'atun, yang mana tidak diwajibkan atas seorang musafir untuk melaksanakan sholat Jumat. Rawahu Tabraniyu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif ya. Ini juga kita akan bahas nanti di analisis lafadznya ya, seperti apa nanti analisis lafadznya. Kemudian kita juga akan lihat juga makna keseluruhannya seperti apa di hadis ini, kemudian fikih hadisnya apakah boleh diamalkan apa tidak, dan seperti apa nanti cara mengamalkan hadis ini berdasarkan di dalam kitab Syarah Bulughul Maram, yaitu kitab Ibanatul Ahkam ya. Pentasri yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bijaksana, selalu memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menetapkan hukum syariat dan menghilangkan kemudaratan dari mereka. Yang mana apabila mereka 4 orang yang tadi sudah kita sebutkan berhalangan sehingga tidak dapat menunaikan hal yang diwajibkan, apabila mereka berhalangan sehingga tidak dapat menunaikan hal yang diwajibkan ya. Jadi ada hal-hal yang selalu diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ada orang-orang dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang harus yang memang tidak bisa meninggalkan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya atau kewajibannya bila dia melaksanakan sholat Jumat ya. Dia memang tidak bisa menunaikan sholat Jumat itu ya. Hal-hal yang diwajibkan. Halangan tersebut ada kalanya bersifat pribadi atau insidental, atau juga masih anak kecil yang masih belum mencapai usia taklif yang dibebankan suatu syariat, maka ia tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Dan juga di sini wanita yang selalu sibuk dengan urusan rumah tangga, mengasuh anak-anaknya, serta dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bila keluar, maka ia juga tidak diwajibkan mengerjakan sholat Jumat. Jadi yang namanya wanita itu ya tidak wajib sholat Jumat. Apabila toh pun ada beberapa masjid atau ya pondok pesantren yang di situ ada jamaah putrinya di situ ya, sholat Jumat itu ya enggak masuk dalam kategori ya 40 orang di situ ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi ya kalau wanita itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian seorang musafir tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Ini juga sudah kita bahas di bab sholat bagi orang musafir itu ya. Kemarin bab musafir itu kita sudah bahas rinci, sudah itu di dalam kitab Bulughul Maram juga, teman-teman bisa cek nanti di situ. Karena hatinya sibuk dengan perjalanan, sehingga diberikanlah keringanan bagi dirinya. Itu ya. Kemudian di sini orang yang sedang sakit yang tidak mampu menghadiri sholat Jumat, maka ia tidak wajib mengerjakan sholat Jumat dan tidak berdosa bila dia tidak menghadirinya. Itu ya. Orang sudah ya diimpus kayak gitu kan, yang mana dia tidak boleh mencabut impusnya ya, nggak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Beda kalau misalkan ya cuman nggak mood aja ya, itu tetap harus sholat Jumat. Yang selanjutnya lagi di sini, budak atau hamba sahaya mempunyai kewajiban melayani tuannya, sehingga sholat Jumat juga tidak wajib baginya. Kalau budak jelas ya, itu budak ini ada beberapa ya yang memang tidak dia beda sendiri. Budak contoh seorang wanita muslimah tapi dia budak itu.
dia sudah masuk Islam tapi dia kondisinya budak. Nah, maka dia tidak wajib berpakaian menutup aurat selayaknya wanita-wanita yang merdeka. Teman-teman bisa cek di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu ya. Jadi budak ini kalau misalkan wanita muslimah itu ya dia nggak apa ya nggak wajib berpakaian tertutup menutup auratnya layaknya seorang wanita merdeka terhormat itu ya. Kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang berpakaian menutup aurat betul-betul itu ya memang orang-orang terhormat, orang Islam yang mana itu merdeka. Itu ciri khasnya. Jadi kalau misalkan dia berpakaian tertutup apa segala macam kayak gitu di dalam tafsir Ibnu Katsir, dia nggak akan diganggu oleh orang-orang munafik di Madinah kala itu. Tapi kalau misalkan budak-budak, wah itu pasti digodanya sudah itu. Itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya wallahu alam. Kita pun juga sebenarnya di Indonesia pun sebenarnya kecuali dia mental memang sakit ya, mentalnya memang sakit ya wallahu alam gitu. Tapi ya kalau misalkan kita tahu nih cewek ini benar-benar cewek-cewek yang baik-baik lah, tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, kita nggak akan berani macam-macam kayak gitu ya. Paling yang ngegodain assalamualaikum ukti gitu aja sih, tapi ya nggak sampai sejauh itu ya kita berpikiran gitu kan. Tuh. Bahkan untuk menjadi pacarannya aja spare rasanya. Tapi ya nggak tahu kalau sudah mentalnya sakit dan memang itu yang diincarnya ya, itu orangnya tuh wajib di training dulu, mungkin masuk ke psikiater ya. Ketika haji wada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat Jumat di Arafah karena beliau sedang dalam bepergian. Dengan demikian tanpa jelas kemurahan dan dan kemudahan di dalam agama Islam. Ya, agama Islam itu ya mudah tapi tidak bisa dimudah-mudahkan seperti itu ya. Enak, simple, ramping kayak gitu kan. Ya selama teman-teman tidak apa ya menjauhi perkara-perkara bid'ah, itu sebenarnya simple. Kalau misalkan sudah tidak ada amalan-amalan wajib, sunnah, selesai semua kita kerjakan, ya kita tinggal mengerjakan perkara-perkara dunia yang ya memang itu ya sudah, itu kan, yang memang kita harus tunaikan kayak gitu. Karena kita ada masanya kita memang kita harus menunaikan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada orang lain. Itu kedua-duanya harus sinkron. Kemudian di sini analisis lafadznya adalah al-jum'atu hakun wajibun. Yang mana sholat Jumat tersebut adalah fardu ain bagi tiap-tiap orang yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakannya sholat Jumat. Yaitu laki-laki merdeka, mukim, berusia balik dan mampu. Itu ya, mampu di sini ya tidak sakit. Tetapi sholat Jumat tidak wajib bagi wanita, budak, kemudian termasuk hamba sahaya di situ ya, orang yang sedang musafir, anak-anak, dan juga orang yang sedang sakit ya. Jadi sudah kita bahas di makna keseluruhannya tadi bahwasanya ya wanita, hamba sahaya, orang yang sedang musafir, anak-anak, dan orang yang sakit parah itu ya tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Rawahu Abu Dawud di sini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud menurut lafaz hadisnya sebagaimana berikut. Al-jumu'atu haqqun wajibun fi jama'atin illa arba'atan. Abdun, mamlukun, aw imra'atun, aw sobiyun, aw maridun. Ya. Sholat Jumat di situ adalah fardu ain, ya, haqqun wajibun fi jama'atin
dilaksanakan secara berjamaah illa arba'atan, kecuali 4 golongan gitu ya. Abdun mamlukun, hamba sahaya, aw imra'atun, wanita, aw sobiyun, anak kecil yang belum baligh, aw maridun, atau orang yang sakit parah. Kemudian di sini Abu Daud mengatakan bahwa Tariq memang pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau masuk dalam kategori sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia ini termasuk salah seorang sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Tariq ini belum pernah mendengar satupun hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya kalau misalkan sahabat Rasulullah itu yang saya baca ya di dalam kitab Mustola Rijalul Hadis itu ya, karya Said Jamid Al-Ghawri gitu. Kalau tobaqat tingkatan daripada sahabat Rasulullah itu kurang lebihnya itu yang saya ingat itu 12 ya. Ada 12 itu. Nah, beliau ini ya sahabat Rasulullah yang masuk yang terendah. Ada nggak orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak masuk dalam kategori sahabat? Ada. Itu salah satunya, kalau teman-teman yang semua pasti tahu lah, itu orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi bukan dalam kategori sahabat, yaitu Raja Najasyi. Itu ya, Raja Najasyi berjumpa dengan Rasulullah tapi tidak kategori sahabat gitu, karena dia belum masuk Islam. Termasuk juga utusannya utusan atau Nasrani Najran yang berdebat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan kategori sahabat tuh ya. Kalau nggak salah di masa Rasulullah itu, sebelum Rasulullah meninggal, sebelum dia meninggal kalau nggak salah, dia sudah masuk Islam. Dan waktu meninggalnya Raja Najasyi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat goib. Artinya dia sudah masuk Islam. Cuman pada waktu masuk Islam dia tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada kategorinya itu. Kalau misalkan orang yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dia bertemu tapi dia belum masuk Islam, itu ada kategorinya. Apa lupa saya itu. Jadi dia antara sahabat dengan tabiin, tapi dihukumi sebagai seorang tabiin. Salah satunya Alqamah bin Qais. Itu saya lupa itu apa namanya itu. Nanti saya coba cek. Itu nanti saya kasih keterangan lah di sini. Itu yang mana Alqamah ini, jujur aja ya, kalau teman-teman yang ya mungkin masyhur ya di kalangan orang Indonesia, terutama itu cerita Alqamah ini, sebenarnya dia apa ya, di mata orang Indonesia itu, yang orang-orang tua dulu itu, dia ini sahabat Rasulullah tapi dia anak durhaka gitu ya. Sahabat Rasulullah tapi dia anak durhaka. Jadi dia nih orangnya alim, bagus, apa segala macam. Entah kenapa dia ini jadi anak yang durhaka. Dia membentak-bentak ibunya dan lain sebagainya. Sampai pas pada waktu nazahnya dia mau meninggal, dia ini susah matinya. Sampai ibunya ini memohon kepada Rasulullah ini memohon kepada ibunya untuk memaafkan si Alqamah ini tadi. Itu sampai pada saatnya ketika Rasulullah memaksa ibunya pun memaafkan, akhirnya Alqamah ini meninggal dalam keadaan baik ya. Itu ceritanya. Tapi pada dasarnya sebenarnya cerita yang sebenarnya, dia itu tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia itu sudah masuk Islam dan memang alim. Jadi alim, tapi dia matinya baik-baik gitu. Dia bukan orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Jadi ya sangat bertentangan kayak gitu ceritanya. Makanya ya kalau misalkan teman-teman yang sudah
ya sudah ngaji, sudah apa segala macam, tanyakan lagi sama Ustadz, terutama cerita-cerita yang merepet, yang hurufat kayak gitu ya. Termasuk masalah alqomah itu ya. Kalau alqomah itu kategorinya itu kalau di Indonesia itu maling kundang lah, tapi ini versi Islamnya kayak gitu ya, versi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya Alqomah ini bukan daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia nggak bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia hidup di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini tinggalnya di Kufah itu ya. Ya, wallahu alam bisawab ya. Itu. Kemudian di sini wa akhrajal Hakim min riwayati Tariq al-Mazkur an Abi Musa. Kalimat ini kalimat penulis ini bermaksud bahwa hadis ini berpredikat mausul. Padahal sebelumnya hadis ini predikatnya adalah mursal. Biisnadin dhaif karena sanadnya dhaif. Karena hadis ini berasal dari riwayat Abdullah ibnu Nafi. Beliau ini adalah seorang yang dhaif. Jadi ya mungkin masih bisa dipakai untuk diamalkan hadis ini ya. Kemudian fikih hadisnya adalah sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap orang mukmin selain daripada hamba sahaya, selain daripada hamba sahaya. Sebab hal ini jelas menelantarkan banyak pekerjaan tuannya, pemiliknya. Kemudian, tetapi bila tuannya mengizinkan seorang budak ini hadir dalam sholat Jumat, maka ia boleh menghadirinya. Dan sholat Jumatnya sah. Ya. Tapi kalau misalkan dia belum izin sama tuannya, dia nekat kayak gitu, berarti ya sholat Jumatnya dia tidak sah. Kemudian wanita tidak wajib sholat Jumat karena dia sibuk dengan segala macam pekerjaan rumah tangganya, dan dia menjaga rumah suaminya kalau misalkan suaminya lagi sholat Jumat seperti itu ya. Anak kecil tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat karena dia masih belum wajib mengerjakan sholat. Terlebih lagi sholat Jumat, dia nggak ada kewajiban terkena beban kayak gitu ya, beban syariat kayak gitu. Tapi ya kalau misalkan dia hadir ke masjid itu sebenarnya harusnya bukan di saf yang paling kecil, di paling belakang sebenarnya, tapi dia bersama dengan orang tuanya kayak gitu. Kalau anak bersama dengan orang tuanya pasti samping kayak gitu, mikir kita kalau mau ribut itu sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita sama-sama teman-teman gitu sebaya, ini kita mau khusyuk kan ada ya nyenggol kayak gini kan. Kemudian kita mau duduk setelah sujud itu ada aja begini juga, macam-macam ya, gitu kan, susah gitu. Begitu pula juga orang yang sakit, ia tidak wajib menghadirinya karena sakit yang dialaminya. Kemudian orang yang musafir pun tidak wajib mengerjakan sholat Jumat karena hatinya selalu disibukkan oleh perjalanan dan diselimuti oleh rasa khawatir akan tertinggal oleh teman-teman seperjalanannya. Kayak gitu kan, karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya istilahnya ya kita itu melaksanakan musafir tuh deg-degan juga gitu, pikiran kita tuh kemana-mana kayak gitu kan, dan harus selalu siaga, takut ada perampok apa segala macam yang membahayakan itu. Beda kalau di zaman sekarang ya, kita mau sholat Jumat pun nggak ada was-wasnya kayak gitu kan, karena ya kita ya pakai pesawat, kemudian ya juga perjalanan kita pun aman-aman kayak gitu kan, terus juga ada kepolisian dan lain sebagainya di setiap perjalanan itu ya. Itu sih kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu ya mesti harus hati-hati. Tapi ya terlepas daripada apapun itu ya sebenarnya tetap sunnahnya kita melaksanakan
apa ya, mengambil rukhsah itu tadi gitu ya. Kemudian perawi hadisnya di sini adalah Thariq Ibnu Syihab, Ibnu Ibnu Abdus Syam, Ibnu Salamah, Ibnu Hilal Al-Bajali Al-Ahmasi ya. Thariq bin Syihab bin Abdus Syam bin Salamah bin Hilal Al-Bajali Al-Ahmas. Nama julukan beliau ini adalah Abu Abdullah. Dan beliau ini sempat mengalami masa jahiliyah dan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ya masih dalam kategori sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin beliau ini termasuk pada martabat yang paling terakhir. Ya, kalau misalkan ada 12 martabat kalau nggak salah di situ 12 tobakot itu beliau ini ya termasuk tobakot yang ke-12 gitu ya. Tetapi beliau ini belum pernah mendengar hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia meriwayatkan hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara mursal. Ia juga meriwayatkan hadis melalui keempat khalifah ya, keempat khalifah Abu Bakar, Utsman dan Ali, kemudian Bilal bin Rabah, Huzaifah dan para sahabat yang lainnya. Tapi dia ini kategori ya memang tidak pernah mendengar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia meriwayatkan hadis ini secara mursal ya. Secara mursal itu artinya dia meriwayatkan hadis melalui sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya, tuh ya. Telah diambil riwayat hadis daripada Ismail ibnu Khalid Al-Qudamah Al-Mursyid, kemudian Qais ibnu Muslim sama Ibnu Harb dan sejumlah ulama lainnya, gitu ya. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh jamaah, hadis-hadisnya diriwayatkan oleh jamaah. Beliau wafat pada tahun 82 Hijriah. Jadi yang mengambil hadis daripada Thariq Ibnu Syihab ini adalah Ismail ibnu Abu Khalid Al-Qudamah Al-Mursyid, Qais ibnu Muslim sama Ibnu Harb dan sejumlah ulama-ulama lainnya. Dan yang namanya sahabat pada tobakot yang keberapapun kayak gitu, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir ke-12 tetap sahabat dan semuanya itu adil. Itu ya, semuanya itu adil. Bahkan saking adilnya sahabat itu beliau tidak tahu apa itu bohong. Nah, kemudian setelah daripada sahabat ini sudah mulai ada pemasuk hadis, kemudian segala macam di situ. Zaman sahabat ini, terutama zaman Utsman bin Affan, kemudian muncul lagi zaman-zaman setelahnya tabiin sampai tabiut tabiin. Makanya kalau teman-teman belajar ilmu hadis itu ya betul-betul ketat gitu ya. Itu betul-betul ketat ya, supaya itu tadi menutup celah-celah bagi para pemasuk hadis dan orang-orang yang ya melaksanakan bid'ah, itu ahli bid'ah yang jahil gitu. Karena jujur aja kalau mereka gini ya, pemasuk hadis kemudian ahli bid'ah yang jahil, itu tujuan mereka tuh ya pengen beda daripada yang lain kayak gitu kan, supaya dia lebih terkenal, supaya dia lebih dipandang orang, tapi dia bikin sesuatu yang lain daripada yang lain gitu ya, ahlu kalam apa segala macam kayak gitu. Nauzubillah summa nauzubillah min dalik, itu yang nggak boleh ya. Apapun niatnya, kalau yang di teman-teman baca di dalam kitab Maudhu'ul Hadis itu, hadis-hadis yang palsu itu kan, itu salah satunya niat mereka ya supaya orang itu giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang tidak boleh itu kalau misalkan memasukkan hadis itu ya untuk merendahkan atau menjauhkan orang mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kategori yang ada di otak mereka itu seperti itu. Tapi ya walaupun niatnya benar, bagus apa segala macam, tapi dilakukan dengan jalan yang salah ya tetap salah. Itu jadi ya apapun niat kita baik apa enggak itu, selama tidak dilakukan
dengan jalan yang benar ya tetap salah, dilakukan dengan jalan yang salah itu ya tetap salah. Ya sama halnya ya kayak di YouTube itu tadi kan, ya biasa kalau zaman kita dulu itu ya kan nulis hadis-hadis masalah apa namanya tarawih itu kan, kalau sholat di hari pertama, sholat tarawih di hari pertama itu pahalanya sekian-sekian, sholat di hari kedua pahalanya sekian-sekian. Itu hadisnya hadis maudhu yang mana itu saya temukan satu-satunya itu ya cuman ada di dalam kitab Duratun Nasih. Ya sekali lagi kalau misalkan teman-teman membaca kitab Duratun Nasih itu hati-hati, mending nggak usah aja karena hadisnya itu sudah wallahu alam di situ ya. Kalau misal ya kayak misalkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Azkar, kemudian Bulughul Maram, masih bisa lah dipertanggungjawabkan lah hadis-hadisnya gitu kan, walaupun ada yang derajat-derajatnya memang betul-betul lemah lah gitu kan, syadidud dhaif lah kalau misalkan di dalam kitab Al-Azkar kayak gitu kan, kayak misalkan doa makan gitu kan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kan sebenarnya syadid dhaif yang mana periwayatnya di situ Ibnu Abdul Zuaiziah itu kategorinya adalah dajjalun minadud jajalah. Itu kan pendusta daripada segala pendusta di situ kan. Ya, tapi ya masih bisa dikoreksi lah kayak gitu, masih bisa dikoreksi lah. Tapi ya kalau misalkan sudah ya di dalam kitab di dalam kitab Duratun Nasihin atau kitab-kitab yang wallahu alam gitu, tuh yang belum, yang gorib, yang enggak banyak dipakai oleh ulama-ulama mutabar tuh ya tuh biasanya sudah kacau gitu. Apalagi kalau misalkan hadis itu berbicara dengan keutamaan-keutamaan yang wow itu kan jos itu, sekali kita berbuat kebaikan itu pahalanya sama dengan seorang nabi dan rasul. Nah itu sudah ciri-ciri hadis maudhu, hadis yang palsu. Hati-hati karena ya apapun niatnya, kalau misalkan sudah berduta atas namaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingat kita mempunyai saham bagian di neraka. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya, kurang dan lebih saya mohon maaf ya apabila ada kata-kata saya menyinggung hati teman-teman semuanya. Ada penyampaian saya juga di dalam kitab-kitab, baik itu kitab Fathul Qorib, kitab-kitab yang lain, atau kitab Bulughul Maram yang tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Ya saya mohon maaf. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.